Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penerapan HERT pada penentuan Human Error Probability Teknisi Maintenance Mesin 350F di PT XYZ guna untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Perawatan dengan dosen Insinyur Tabah Priyangkoso STMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa Khairunisa dengan NIM 22103011006. Kemudian rekan saya, Saya Alan Kusumazar dengan NIM 22103011019 dan rekan saya lagi satu. Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 221030111061. selanjutnya adalah latar belakang human error dalam maintenance. Industri manufaktur menuntut keandalan mesin tinggi. Maintenance krusial untuk kinerja optimal, keselamatan, dan kualitas produksi. Namun, human error sering menjadi masalah, seperti kegagalan menjalankan prosedur akibat kurangnya pelatihan, kelelahan, atau pengawasan lemah. Di PT XYZ, human error pada mesin 350F berdampak pada kerusakan berulang, downtime, penurunan kualitas, dan kecelakaan kerja. Metode HERT atau kepanjangan dari Human Error Assessment and Reduction Technique diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengukur probabilitas human error secara sistematis. Selanjutnya adalah pentingnya keandalan mesin. Industri manufaktur menuntut keandalan mesin tinggi untuk produksi yang efektif dan efisien. Maintenance menjaga kinerja optimal, keselamatan kerja, dan kualitas produk. Human error atau kegagalan manusia dalam menjalankan tugas seringkali akibat kurangnya pelatihan, kelelahan, atau prosedur yang tidak jelas. Dampaknya adalah kerusakan mesin yang berulang, downtime meningkat, kualitas produk menurun, bahkan kecelakaan kerja. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Jenis human error apa yang terjadi pada maintenance mesin 350F di PT XYZ? Faktor penyebab human error pada teknisi maintenance. Selanjutnya, dampak human error terhadap kualitas maintenance dan keselamatan kerja. Bagaimana penerapan metode HERT dalam menganalisis human error, serta rekomendasi untuk meminimalkan human error dalam maintenance. Yang kedua, tujuan penulisan, yaitu mengidentifikasi jenis human error pada maintenance mesin 350F, menganalisis faktor penyebab human error, yaitu manusia, teknis, atau sistem, menilai dampak human error terhadap kualitas maintenance dan keselamatan kerja, mengkaji penerapan metode HERT, dan merumuskan rekomendasi teknik dan manajerial. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan dan mesin 350F. Di PT XYZ adalah perusahaan manufaktur semi-otomatis yang mengandalkan kinerja mesin. Divisi maintenance bertanggung jawab atas perawatan rutin, perbaikan, dan inspeksi. Potensi human error tinggi karena latar belakang teknisi yang beragam. Mesin 350F adalah mesin utama yang beroperasi kontinu dengan kompleksitas tinggi. Gangguan pada mesin ini berdampak langsung pada produksi, sehingga memerlukan maintenance terencana dan tepat. Berikut adalah gambar, yang sebelah kiri ada gambar kinerja mesin krusial divisi maintenance vital namun potensi human error tinggi. Sebelahnya ada gambar mesin 350F yang merupakan jantung produksi di PT tersebut. Mesin utama, kompleksitas tinggi, gangguan berdampak langsung pada produksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alan. Selanjutnya, baik. Selanjutnya adalah permasalahan human error di PT XYZ. PT XYZ, perusahaan manufaktur semi otomatis, sangat bergantung pada teknisi maintenance. Data menunjukkan kesalahan teknis pada mesin 350F berdampak langsung pada kelancaran produksi.
menegaskan kontribusi signifikan faktor manusia terhadap kegagalan sistem. Metode Human Error Assessment and Reduction Technique atau HERT diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur probabilitas human error secara sistematis. Ini membantu menemukan tahapan maintenance pada paling beresiko, yaitu ketergantungan tinggi. PT XYZ sangat bergantung pada teknisi maintenance untuk mesin 350F. Dampak langsungnya yaitu kesalahan teknisi mempengaruhi kelancaran produksi secara langsung. Dan kebutuhan analisisnya diperlukan metode sistematis seperti HERT untuk identifikasi risiko. Selanjutnya, jenis dan aktivitas maintenance mesin 350F. Pertama, preventive maintenance atau PM dilakukan berkala sesuai jadwal, mencakup pemeriksaan kondisi, pelumasan, pengencangan komponen, dan penggantian suku cadang bila mana perlu diganti. Dua, corrective maintenance atau CM dilakukan saat terjadinya kerusakan atau gangguan fungsi mesin bersifat tidak terencana bertujuan mengembalikan mesin beroperasi secara cepat. Aktivitas maintenance sering dilakukan di bawah tekanan waktu karena tuntutan target produksi, menuntut teknisi bekerja cepat dan tepat. Selanjutnya, kronologi dan dampak human error. Kronologi kasus human error. Pertama, kronologi kasus human error. Human error terjadi saat teknisi melakukan maintenance mesin 350F. Kesalahan meliputi ketidaksesuaian prosedur, kelalaian pemeriksaan komponen, dan kekurangan pengecekan ulang. Akibatnya, mesin kembali mengalami gangguan. Teknisi cenderung mengandalkan pengalaman pribadi daripada prosedur tertulis, menyebabkan variasi cara kerja dan meningkatkan risiko kesalahan. Dampak terhadap operasional. Pertama, downtime mesin. Downtime mesin meningkat menyebabkan keterlambatan produksi. Dua, kualitas maintenance. Kualitas maintenance menurun karena pekerjaan tidak menyeluruh. Tiga, resiko keselamatan. Resiko keselamatan akan meningkat bagi teknisi dan operator. Biaya perawatan, otomatis biaya perawatan bertambah karena perbaikan berulang. Kesalahan manusia tidak hanya mengaruhi aspek teknis, tetapi juga kinerja dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah dari gambaran lengkapnya. Selanjutnya, dampak human error pada kualitas maintenance dan keselamatan kerja. Kualitas maintenance. Satu, perawatan tidak menyeluruh. Dua, mesin gangguan kembali setelah perawatan. Tiga, umur pakai komponen lebih pendek. Empat, kinerja mesin tidak optimal. Untuk resiko keselamatan kerja meliputi antara lain, satu, cedera mekanis. Dua, kecelakaan saat mesin dioperasikan. Tiga, paparan bahaya fisik terhadap operatornya. Empat, kegagalan mesin tiba-tiba. Jadi, pengabaian post maintenance testing atau PMT meningkatkan resiko kerusakan berulang, downtime, dan kecelakaan kerja. Kualitas maintenance dan keselamatan saling terkait. Peningkatan satu aspek dan akan berdampak positif pada yang lain. Selanjutnya, jenis human error. Human error dalam maintenance adalah kegagalan teknisi dalam melaksanakan tugas dipengaruhi faktor manusia, sistem, dan lingkungan kerja. Jenis-jenis human error. Satu, kesalahan tidak disengaja, meliputi kelalaian, kurang teliti, dan tidak mengikuti prosedur. Dua, error of omission,
yaitu melewatkan tahapan kerjaan. 3. Error of communication, yaitu tindakan tidak sesuai prosedur. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh Syarif. Oke, baik, Mas. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari human error. Penyebab human error ada satu dan dua, yaitu faktor internal, yaitu teknis, dan faktor eksternal, yaitu lingkungan dan sistem. Untuk faktor internal sendiri terdiri dari kurangnya pelatihan dan pemahaman prosedur dari operatornya, kemudian perbedaan tingkat pengalaman kerja dari pekerja, kemudian kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja yang tinggi, lalu kurangnya konsentrasi serta fokus. Untuk faktor eksternal yang itu diibaratkan karena lingkungan dan sistem, meliputi prosedur kerja yang kurang detail dan sulit dipahami, kemudian tekanan waktu serta target produksi, kemudian kurangnya pengawasan dan supervisi, kemudian ketersediaan alat dan suku cadang yang terbatas, kemudian lingkungan kerja yang kurang mendukung, bisa jadi karena pencahayaan yang kurang atau kebisingan yang berlebih. Kaitan human error dengan aktivitas maintenance paling sering terjadi pada tahap pelaksanaan, inspeksi, dan pengujian setelah dari perawatan. Analisis human error dengan metode HEART. Metode HEART atau Human Error Assessment and Reduction Technique digunakan untuk menganalisis probabilitas human error. Ada beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap pelaksanaan perawatan, yang di dalamnya meliputi pembongkaran, pemasangan, penyetelan mesin, resiko tinggi karena kompleksitas kerja mesin. Tahap inspeksi dan pengecekan. Pengecekan yang terburu-buru atau tidak menyeluruh meningkatkan resiko kecelakaan. Kemudian, tahap pengujian setelah perawatan sering sekali sangat diabaikan atau tidak optimal dalam perawatannya sehingga menyebabkan kesalahan yang tidak terdeteksi. Maka dari itu, sebelum perencanaan kita harus menyusun flow diagram terlebih dahulu. Flow diagram ini adalah step by step mulai dari awal kemudian sampai step selanjutnya hingga step yang terakhir. Rekomendasi untuk meminimalisir human error. Yang pertama adalah aspek teknis. Aspek teknis ini terdiri dari sempurnakan SOP dan detail serta ilustrasinya. Wajibkan menggunakan checklist maintainer, standarisasi alat serta suku cadang yang digunakan. Lalu tingkatkan desain area kerja agar ekonomis dan aman. Lalu aspek manusia. Aspek manusia ini meliputi pelatihan dan sertifikasi tenaga oleh teknisi berkala yaitu pekerjanya. Lalu atur beban kerja dan jam kerja agar tidak kelelahan. Kemudian tingkatkan kesadaran keselamatan kerja bagi pekerja. Kemudian aspek sistem dan manajerial, yaitu dalamnya meliputi wajibkan PMT yang terstruktur serta terdokumentasi. Kemudian meningkatkan pengawasan dan supervisi. Lalu dokumentasikan dan evaluasi maintenance secara berkala. Lalu evaluasi resiko human error skala berkala. Pentingnya post maintenance testing atau PMT. PMT memastikan mesin berfungsi baik setelah perawatan. Pengabaian PMT menimbulkan konsekuensi yang negatif. PMT yang diabaikan menyebabkan satu, pengujian fungsi mesin tidak menyeluruh. Lalu, pemeriksaan ulang komponen akan terabaikan. Kemudian, verifikasi kondisi mesin tidak konsisten. Konsekuensi pengabaian PMT pada di dalamnya adalah kerusakan mesin yang berulang, downtime, dan gangguan produksinya akan meningkat. Kemudian resiko kecelakaan kerja, lalu biaya perawatan jangka panjang yang akan meningkat. Kesimpulan dan saran. Human error adalah faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas maintenance mesin 350F di PT XYZ, menyebabkan kerusakan yang berulang, downtime, dan resiko keselamatan kerja.
Pengelolaan faktor manusia dalam maintenance harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan aspek teknis, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem manajerial. Saran utama. Sarannya adalah tingkatkan SOP dan PMT, lalu sempurnakan dan tegakkan SOP serta wajibkan PMT yang konsisten. Kemudian, kompetensi dan pengawasan. Kompetensi pengawasan ini adalah tingkatkan pelatihan teknisi, perkuat pengawasan bagi pekerja dan lingkungan pekerja. Lalu kesejahteraan dan budaya. Perhatikan beban kerja bagi pekerja, tingkatkan budaya keselamatan agar selamat dalam bekerja. Penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika ada kekeliruan ataupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.